Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu kembali untuk belajar matematika bersama-sama, di mana kali ini kita akan mencoba untuk membahas soal yang berkaitan dengan bentuk umum persamaan lingkaran. Misalkan ada contoh soal seperti ini. Tentukan kedudukan suatu titik. Titiknya misalkan titik A koordinatnya adalah 5,0 dan titik B koordinatnya adalah negatif 1, negatif 3,1 terhadap lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 2x dikurangi 6y dikurangi 15 sama dengan 0. Nanti kedudukannya terhadap lingkaran tersebut, titik A dan B itu apakah dia terletak pada lingkaran tersebut, apakah terletak di dalam lingkaran tersebut atau justru di luar lingkaran tersebut. Nah, posisi suatu titik, kedudukan suatu titik terhadap lingkaran yang dituliskan dalam bentuk umum, yakni x kuadrat, bentuk umum lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat, kemudian ditambah dengan ax ditambah dengan by, terus ditambah c sama dengan 0. Kalau kita substitusikan, misalkan titiknya adalah titik P, di mana titik P koordinatnya adalah A, B. Kalau kita substitusikan pada persamaan umum lingkaran ini, kita ganti x dan y-nya dengan A dan B. X-nya kita ganti dengan A, y-nya kita ganti dengan B. Maka kalau misalkan nanti hasilnya A kuadrat ditambah dengan B kuadrat ditambah dengan A dikalikan dengan A ditambah dengan B dikalikan dengan B ditambah dengan C, maka sama dengan 0, maka nanti dia itu terletak pada lingkaran. Jadi terletak pada lingkaran. Pada lingkaran. Tetapi kalau misalkan nanti hasilnya ini, yang kedua, hasilnya ini nanti kurang dari 0, berarti terletak di dalam. Kalau misalkan nanti hasilnya nanti itu lebih dari 0, berarti nanti hasilnya terletak di luar lingkaran tersebut. Nah, itu posisi atau tempat kedudukan suatu titik terhadap lingkaran dituliskan dalam bentuk umum. Nah, baik, berarti kita harus mensubstitusikan nilai titik A yang koordinatnya 5,0 ke dalam persamaan ini dan titik B yang koordinatnya negatif 3,1 ke dalam persamaan lingkaran ini. Nah, kita coba. Yang pertama adalah titik A. Kita akan melihat titik A nanti bagaimana letaknya. Nah, titik A koordinatnya adalah 5,0. Nah, kita substitusikan pada variabel x dan y-nya. Kita ganti x-nya dengan 5, berarti 5 dikuadratkan, y-nya kita ganti dengan 0. Kemudian ditambah 0 kuadrat. Kemudian setelah itu ditambah dengan negatif 2 atau langsung dikurangi dengan 2 dikalikan dengan x, x-nya adalah 5. Kemudian dikurangi 6 kalikan dengan y, y-nya adalah 0. Kemudian dikurangi 15. Bagaimana hasilnya ini? Kalau kita cari, maka 5 dikuadratkan hasilnya adalah 25. Kemudian ditambah dengan 0. Ditambah dengan 0. Kemudian dikurangi 2 kali 5 adalah 10. Setelah itu dikurangi 6 kali 0 hasilnya adalah 0. Dikurangi 15. Kita lihat hasilnya. Kemudian 25 dikurangi dengan 10, itu hasilnya adalah 15. Kemudian 15 dikurangi dengan 15, maka hasilnya adalah 0. Nah, karena sama dengan 0,
Maka titik A yang koordinatnya adalah 5,0 ini terletak pada lingkaran tersebut. Nah, sekarang titik B. Kita lihat titik B. Titik B koordinatnya adalah negatif 3,1. Kita masukkan pada persamaan lingkaran ini. Kita masukkan. Kita ganti variabel X dan Y-nya. Baik, saya tuliskan di bawahnya. X kuadrat, X-nya adalah negatif 3. Berarti negatif 3 dikuadratkan. Ditambah dengan Y kuadrat, Y-nya adalah 1. 1 dikuadratkan. Dikurangi 2 kali X. X-nya adalah negatif 3. Kemudian dikurangi dengan 6 kalikan Y. Y-nya adalah 1. Kemudian dikurangi 15. Nah, hasilnya nanti seperti apa? Negatif 3 dikuadratkan hasilnya adalah 9. 1 dikuadratkan adalah 1. Kemudian negatif dikurangi 2 kalikan negatif 3. Berarti hasilnya positif 6. Kemudian dikurangi 6 dikalikan 1. 6 dikalikan 1 itu hasilnya adalah 6. Kemudian dikurangi 15. 9 ditambah dengan 1, 10. Kemudian ditambah dengan 6 adalah 16. Negatif dikurangi 6 dikurangi 15 berarti dikurangi dengan 21. Sehingga hasilnya adalah negatif 5. Nah, karena hasilnya kurang dari 0 berarti titik negatif 1, negatif 3,1 itu terletak di dalam lingkaran. Jadi 5,0 terletak pada lingkaran, sedangkan negatif 3,1 itu terletak di luar, terletak di dalam lingkaran. Baik, itu contoh soal yang pertama. Kemudian yang kedua, carilah persamaan lingkaran yang melalui titik A, koordinatnya negatif 1,3, yang B 2,0 dan C 5,3. Nah, kalau kita cari persamaan lingkarannya dengan pusat 0,0, ya tentu tidak bisa kita nyatakan, mengingat tidak ada keterangan bahwa pusatnya 0,0. Kemudian kalau misalkan kita masukkan kepada persamaan lingkaran yang koordinatnya adalah titik A, A, B, kita juga tidak bisa menyatakan karena titik pusatnya juga tidak diketahui. Sedangkan jari-jarinya juga belum diketahui. Oleh karenanya, maka kita harus mengerjakannya dengan persamaan umum lingkaran. Jadi, X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat, kemudian ditambah dengan AX, ditambah dengan BY, ditambah C sama dengan 0. Jadi kita substitusikan titik-titik ini pada persamaan umum lingkaran tersebut. Titik A koordinatnya adalah negatif 1,3. Kita masukkan pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat ditambah AX ditambah BY plus C sama dengan 0. Koordinatnya adalah negatif 1,3. Kita masukkan pada persamaan ini. Kita ganti semua variabel X dan Y-nya dengan X-nya dengan negatif 1, Y-nya dengan 3. Sehingga bentuknya menjadi negatif 1 dikuadratkan, kemudian ditambah dengan 3 dikuadratkan, ditambah dengan A kalikan negatif 1, kemudian ditambah dengan B dikalikan 3, ditambah C sama dengan 0. Maka hasilnya adalah negatif 1 kuadratkan hasilnya adalah 1, 3 dikuadratkan 9,
kemudian A kalikan negatif 1 adalah negatif A, B kalikan dengan 3, hasilnya adalah 3B, kemudian ditambah C sama dengan 0. Nah, yang konstantanya yang variabelnya adalah ABC, kita biarkan sebelah kiri, kemudian konstantanya kita pindah ke sebelah kanan. 1 ditambah 9 itu 10. 10 kita pindah ke sebelah kanan, hasilnya negatif 10. Sedangkan yang sebelah kiri adalah negatif A ditambah 3B ditambah C sama dengan negatif 10. Nah, misalkan ini kita tulis, ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tentukan titik B. Titik B koordinatnya adalah 2,0. 2,0 kita masukkan, kita substitusikan pada persamaan lingkaran tersebut. Sehingga hasilnya adalah 2 dikuadratkan ditambah dengan 0 dikuadratkan ditambah A kalikan 2 ditambah dengan B kalikan 0, kemudian ditambah dengan C sama dengan 0. 2 dikuadratkan hasilnya adalah 4, 0 dikuadratkan 0, A dikalikan 2 hasilnya adalah 2A, B kalikan 0 hasilnya adalah 0, ditambah dengan C hasilnya adalah 0. Kemudian biarkan yang variabelnya itu di sebelah kiri, sehingga di sini adalah 2A ditambah C, 4 ditambah 0 hasilnya 4, pindah ke sebelah kanan maka menjadi negatif 4. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Kemudian titik C. Titik C itu koordinatnya adalah 5,3. 5,3 kita masukkan ke dalam persamaan lingkaran secara umum tadi. Berarti 5 dikuadratkan ditambah dengan 3 dikuadratkan ditambah A dikalikan dengan 5 ditambah dengan B dikalikan dengan 3. Kemudian ditambah dengan C sama dengan 0. Maka hasilnya adalah 25 ditambah dengan 9 ditambah 5A ditambah 3B ditambah C sama dengan 0. Kemudian biarkan variabel sebelah kiri, berarti 5A ditambah dengan 3B ditambah C. 25 ditambah dengan 9 hasilnya adalah 34. 34 kita pindah ke sebelah kanan, maka hasilnya adalah negatif 34. Misalkan ini adalah persamaan yang ketiga. Nah, berarti kita punya 3 persamaan, yakni persamaan pertama, ini persamaan yang kedua, dan ini adalah persamaan yang ketiga. Sehingga kita punya sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, untuk menyelesaikannya kita gunakan eliminasi substitusi. Nah, sekarang dari persamaan 1, 2, dan 3 kita bisa mengeliminasi salah satu variabel. Jadi variabel yang sama kita eliminasi. Misalkan 1 dengan 2, kemudian 1 dengan 3, atau 1 dengan 2, 2 dengan 3. Tapi kita lihat di sini yang kira-kira nanti kita bisa lebih cepat menyelesaikannya. Nah, kalau kita perhatikan pada persamaan pertama kita punya 3B ditambah C. Kemudian pada persamaan yang ketiga kita juga punya 3B ditambah C. Nah, karena ini sama, alangkah baiknya kalau kita menggunakan persamaan sama pertama dan ketiga. Karena nanti ada 2 variabel yang bisa langsung kita eliminasi. Jadi persamaan yang pertama, negatif A ditambah dengan 3B ditambah C itu sama dengan negatif 10. Sedangkan persamaan yang ketiga adalah 5A ditambah dengan 3B ditambah C itu sama dengan negatif 34. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Jadi kita gunakan persamaan, saya tulis dulu aja, persamaan 1 dan persamaan 3. Jadi persamaan 1 dan 3 yang kita gunakan. Baik, kita eliminasi. Ini sama supaya nanti hilang atau kita bisa eliminasi, maka kita kurangkan. Sehingga nanti hasilnya negatif A dikurangi 5A maka menjadi negatif 6A.
Kemudian ini juga hilang, ini juga hilang. Sehingga tinggal sama dengan negatif 10 dikurangi negatif 34. Berarti ini jadi positif. Sehingga 34 dikurangi 10 hasilnya adalah 24. Sehingga A-nya bisa kita cari. A-nya sama dengan 24 dibagi negatif 6. Sehingga hasilnya adalah negatif 4. Jadi kita punya persamaan yang keempat. Nah, persamaan yang keempat ini kita substitusikan pada persamaan yang kedua. Pada persamaan yang kedua, yakni 2A ditambah C sama dengan negatif 4. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan variabel C-nya. Jadi, kita substitusikan persamaan yang keempat. Persamaan yang keempat, yakni A sama dengan negatif 4. Kita substitusikan pada persamaan kedua. Sehingga persamaan yang kedua itu adalah 2A ditambah C sama dengan negatif 4. Kita substitusikan, A-nya tadi kita ketemukan negatif 4, berarti 2 dikalikan dengan negatif 4 ditambah C, hasilnya adalah negatif 4. Maka 2 kalikan negatif 4 hasilnya adalah negatif 8. Negatif 8 kita pindah ke sebelah kanan, maka nanti menjadi 8. Sehingga hasilnya adalah negatif 4 ditambah 8, itu hasilnya adalah 4. Misalkan ini kita tulis persamaan yang kelima, kita punya persamaan keempat, A-nya adalah negatif 4. Kemudian kita punya persamaan kelima, C-nya ketemu 4. Sehingga kita bisa mencari variabel B-nya yang belum. Nah, variabel ini kita masukkan pada salah satu persamaan yang pertama atau ketiga. Nah, kalau kita lihat, kita lebih mudah mungkin mencarinya pada persamaan yang pertama. Sehingga persamaan 4 dan 5 kita substitusikan pada persamaan pertama. Jadi kita ganti negatif A, saya tulis dulu, ditambah dengan 3B, ditambah dengan C sama dengan negatif 10. Sehingga kita ganti A-nya, berarti negatif 4 tambah 3, B ditambah dengan C, C-nya adalah 4 sama dengan negatif 10. Ini negatif 4 jadi 4 tambah dengan 4 hasilnya adalah 8. Berarti 3B itu ditambah 8 sama dengan negatif 10. Baik. Oke, sekarang kita lanjutkan. 8-nya kita pindah ke sebelah kanan. Berarti tinggal 3B sama dengan menjadi negatif 10 ditambah dengan negatif 8. Hasilnya adalah negatif 18. Sehingga B-nya kita dapatkan hasilnya adalah negatif 6. Nah, kita sudah punya A dan B-nya sudah ketemu semua. Tinggal kita substitusikan pada persamaan umum lingkaran. Berarti persamaan umum lingkarannya adalah E kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX. A-nya ketemu negatif 4. Negatif 4X. Kemudian ditambah dengan BY. B-nya adalah negatif 6Y. Kemudian ditambah C. C-nya adalah 4 sama dengan 0. Sehingga persamaan lingkarannya yang kita cari yang melalui titik A, B, dan C adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat, kemudian dikurangi 4X, dikurangi 6Y, C-nya sudah ketemu 4 tadi ini, ditambah dengan 4 sama dengan 0. Jadi ini adalah persamaan kuadrat yang melalui, bukan persamaan kuadrat tapi persamaan lingkaran yang melalui titik A negatif 1,3, B 2,0 dan C 5,3. Nah, demikian pembahasan kita terkait dengan
persamaan umum lingkaran. Contoh-contohnya ada 2 contoh soal yang berkaitan dengan bentuk umum persamaan lingkaran yang kita bahas bersama tadi. Mudah-mudahan walaupun hanya 2 contoh soal yang kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.